Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan kami di mata kuliah Psikologi Sosial. Yang kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul 5 perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang berupa nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fatihah Fajarsari yang telah memberikan tugas ini. Harapan kami, dengan adanya tugas yang diberikan oleh Ibu, kita menjadi lebih paham dengan materi yang akan kita pelajari di semester ini. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok 5 yang pada kali ini ditugaskan untuk menjelaskan materi. Saya, Anindita Anggana Raras dengan NIM akhir 010 sebagai moderator. Ada juga Mbak Siswi Anggraini dengan NIM akhir 034. Ada Mbak Alivia Tiara Diva dengan NIM akhir 068. Ada juga Mbak Anana Andia dengan NIM akhir 070. Langsung saja kepada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Alivia Tiara Diva. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, saya Alivia Tiara Diva dengan NIM akhir 068 akan membacakan mengenai pendahuluan. Kekerasan merupakan bentuk dari perilaku agresivitas. Kekerasan dapat diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik karena adanya paksaan. Sedangkan perilaku agresi itu sendiri merupakan bentuk perilaku negatif yang timbul karena adanya rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang seringkali mengakibatkan dampak yang lebih besar. Perilaku agresi dapat berupa fisik maupun verbal yang dapat terjadi pada orang lain ataupun objek yang menjadi sasaran perilaku agresi. Nah, kebanyakan perilaku agresi terjadi pada laki-laki dengan melakukan tindakan kekerasan. Hal ini terjadi karena adanya rasa mendominasi atau menguasai. Perilaku agresi dalam bentuk tindakan kekerasan dalam pacaran yang terjadi pada perempuan sangat memprihatinkan. Saat ini menempati urutan kedua setelah kekerasan terhadap istri. Hal ini berkaitan dengan dampak yang akan diterima oleh korban kekerasan dalam pacaran. Perilaku agresi merupakan bentuk perilaku negatif yang timbul karena adanya rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang seringkali mengakibatkan dampak yang lebih besar. Perilaku agresi dapat berupa fisik maupun verbal dan dapat terjadi pada orang lain ataupun objek yang menjadi sasaran perilaku agresi. Lalu yang kedua yaitu metode penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada pengalaman subjektif manusia dan interpretasinya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang berlangsung pada bulan Maret 2013 sampai bulan Agustus 2013 dengan karakteristik informan yaitu mahasiswa aktif Universitas Muria Kudus. Wawancara dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan durasi selama kurang lebih 2 jam. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball, yaitu dilakukan secara berantai pada orang yang telah dihubungi sebelumnya. Selanjutnya, saya siswi Anggraini NIM terakhir 034. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dan juga pembahasan dari
wawancara terkait perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran. Nah, dari hasil wawancara diperoleh bahwa beberapa bentuk-bentuk perilaku agresi pasangan yang diterima oleh informan dalam pacaran memiliki kemiripan antara informan X, Y, dan juga Z, yaitu sama-sama mendapatkan perilaku agresi verbal atau simbolis dari pasangan. Seperti sikap menuntut, dari semua pasangan informan menuntut untuk lebih diperhatikan, serta harus mengikuti kemauannya. Informan Y dan Z mendapatkan kata-kata yang tidak layak untuk didengar dan menghina dirinya, sedangkan informan X mendapatkan sikap ancaman jika kemauan pasangannya tidak dipenuhi. Selanjutnya, saya akan memaparkan simpulan. Nah, bentuk-bentuk perilaku agresi pasangan yang diterima oleh informan dalam pacaran memiliki kemiripan antara informan X, Y, dan juga Z, yaitu sama-sama mendapatkan perilaku agresi verbal atau simbolis dari pasangan, seperti sikap menuntut, dan dari semua pasangan informan menuntut untuk lebih diperhatikan, serta harus mengikuti kemauannya. Informan Y dan Z mendapatkan kata-kata tidak layak didengar dan menghina dirinya, sedangkan informan X mendapatkan sikap ancaman jika kemauan pasangan tidak dipenuhi. Juga dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif yang dialami oleh informan ada beberapa macam, yaitu agresi verbal atau simbolik yang berupa ancaman atau tuntutan, ada juga yang mengalami penyerangan fisik. Adapun faktor yang menyebabkan mereka bertahan dalam hubungan yang tidak sehat adalah karena mereka selalu berpikir bahwa pacarnya akan berubah. Mereka takut diputus dan selalu berpikiran bahwa apa yang telah dilakukan oleh pacarnya dapat diperbaiki. Baik, yang terakhir ada tanggapan dari kelompok kami terkait jurnal yang akan saya bacakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nana Adia Dinda Puspita dengan NIM akhir 070. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam berpacaran seringkali terjadi pada orang-orang di sekitar kita, terutama pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan bahwa lelaki ingin lebih menguasai wanita dan tidak adanya rasa empati. Namun, terkadang korban tidak menyadari bahwa perilaku agresi kekerasan terjadi dalam hubungannya karena telah terbuai oleh cinta dan menganggap bahwa hal tersebut adalah bentuk kasih sayang. Maka hal tersebut menjadi pelajaran yang menarik untuk dipahami, bahwa sebagai perempuan harus dapat memilah hubungan yang sehat tanpa adanya kekerasan, baik verbal maupun fisik dalam hubungannya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan menyaksikan video kami hingga akhir. Kami tahu bahwa apa yang kami sampaikan masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu, teman-teman silahkan menyampaikan kritik dan sarannya yang dapat membangun kelompok kami agar menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.